Halo, selamat tahun baru 2022. Kembali lagi dengan saya Erik dari SimplyFX. Kali ini saya mau membuat video pembahasan kenapa sih pentingnya pemahaman struktur market dalam analisa teknikal di sebuah market. Jadi, struktur market itu yaitu seperti pondasinya atau tulang punggungnya dari sebuah market. Jadi kalau kita udah mengetahui struktur market, maka kita akan mengetahui kondisi market saat itu juga. Ya, apakah dia struktur marketnya lagi tren kenaikan, kondisi marketnya naik, atau kebalikannya tren penurunan, atau juga sideways, atau bisa juga disebut rata. Oke, ilustrasinya seperti ini. Kalau tren kenaikannya yaitu teorinya yaitu pergerakan harganya semakin lama semakin tinggi. Jadi ilustrasinya seperti ini, semakin lama semakin pergerakannya semakin lama semakin tinggi, yaitu tren kenaikan. Oke, di sini harga bergerak naik, lalu ada koreksi, kembali naik, membuat high yang baru. Di sini adalah high sebelumnya, ini adalah low. Di sini koreksi membuat low, lalu dia membuat harga kenaikannya membuat high baru. High-nya di sini lebih tinggi dari high sebelumnya di sini. Lalu koreksi membuat high low yang di sini lebih tinggi dari low yang sebelumnya ini, lalu melanjutkan kenaikannya. Oke. Pertanyaannya, kalau kondisinya trend market sedang naik, yaitu fokus cari peluang buy. Jadi pertanyaannya, buy di saat mana? Yaitu buy saat di low sebelumnya yang di sini, di higher low yang di sini, atau higher low yang di sini. Jangan pernah beli di saat high di sini. Ada istilah pernah bilangnya seperti buy di harga rendah, jualnya di harga tinggi. Jadi kalau ambil posisi buy yaitu di saat harga rendah seperti ini. Oke, lalu kalau kondisi trennya seperti ini ada yaitu kenaikan. Jadi kalau kebalikannya yaitu penurunan. Jadi pergerakan harganya semakin lama semakin rendah atau penurunan seperti ini. Jadi kalau kondisi market seperti ini yaitu fokus cari peluang sell. Sell-nya di mana? Yaitu kebalikan dengan yang tadi. Yaitu sell-nya di high di sini. Ini adalah disebut low high, di mana high yang sebelumnya ini high sebelumnya ini lebih tinggi, lebih rendah dari high sebelumnya yang di sini. Lalu dia ada penurunan, harga penurunan ini membuat low-nya ini lebih rendah lagi dari low sebelumnya di sini. Lalu ada koreksi di sini membuat low high yang di sini yang terbaru lebih rendah dari low high sebelumnya yang di sini. Lalu selanjutnya dan seterusnya. Oke, jadi kondisi yang struktur market berikutnya yaitu trend sideways atau konsolidasi, atau bisa juga disebut ranging. Jadi di mana kondisi marketnya itu pergerakannya sama rata. Jadi tidak ada kenaikan juga, tidak ada penurunan. Jadi kalau di sini ada kenaikan lalu penurunan, tetapi kalau dilihat dari secara garis besar di area sini, dia harganya pergerakannya sama tinggi atau sama rata. Oke, ini adalah secara ilustrasinya. Jadi lebih jelasnya langsung bisa langsung ke chart aja atau di sini. Contohnya di USD JPY ini, kalau lihat dari sekilas di sini, saya contohin, ini adalah tren kenaikan. Dimana saya bisa bilang kenapa kenaikan? Nampak ini pergerakannya, harganya pergerakannya semakin lama semakin tinggi. Baik, sebentar. Saya pause dulu. Pergerakannya semakin lama semakin tinggi seperti ini. Jadi kalau lihat dari secara detail lagi, di sini adalah low, di sini membuat high, ini adalah kenaikan, di sini koreksi, penurunan, di sini low-nya lebih tinggi dari low sebelumnya di sini, maka ini disebut higher low. Higher low yaitu low yang di sini lebih tinggi dari low sebelumnya ini. Lalu ada kenaikan lagi, di sini membuat high yang di sini yang terbaru lebih tinggi dari high sebelumnya ini. Lalu koreksi lagi membuat
higher low di area sini. Low-nya ini lebih tinggi dari low sebelumnya dan seterusnya. Seperti ini. Oke. Jadi pertanyaannya, buy kondisi seperti ini yaitu tren naik, jadi fokus cari peluang buy. Jadi buy-nya yang itu di low yang di sini, low yang di sini. Low di sini, di higher low, di higher low. Jadi untuk take profitnya yaitu ke low ke high sebelumnya, yaitu di sini. Untuk stop loss ya pastikan di bawah sini, minimal dapat risk rasionya minimal 1:2 seperti ini. Ini ada kenaikan lagi, lalu koreksi turun, nampak di sini. Ini saya hapus dulu. Ini adalah area support yang tertembus menjadi area resistan. Di sini membuat high low, bisa ambil posisi buy. Target pertama yaitu ke high sebelumnya ini, minimal risk reward rasionya minimal 1:2. Contohnya seperti ini. Oke. Ini adalah kondisi market kenaikan. Jadi saya coba cari lagi trennya yang penurunan. Nah, nampak di sini ini adalah tren penurunan. Di mana di sini ada penurunan lalu koreksi, di sini membuat penurunan lagi, koreksi dan seterusnya. Ini adalah tren penurunan, yaitu ini adalah high, ini low, ini high, ini low, lalu di sini membuat low high. High yang di sini lebih rendah dari high sebelumnya, lalu ini ada sedikit higher low, tetapi kembali koreksi mengetes area di sini, lalu turun lagi. Ini adalah tren penurunan. Jadi fokus sell-nya yaitu di area low high, di area sini, di sini dan seterusnya. Ambil posisi short. Untuk take profitnya yaitu di target pertama yaitu di sini. Oke, minimal 1:2 seperti ini. Dan seterusnya. Oke, minimal 1:2. Oke. Ini kan di time frame daily nih. Di time frame daily. Pertanyaannya, pasti ada timbul pertanyaan. Kalau di time frame lain lebih kecil, misalnya di time frame H1, H4, apakah ada struktur market? Oke, saya contohkan. Saya di time frame H4 aja. Nampak di sini adalah struktur market kenaikan. Di sini adanya kenaikan. Kenapa saya bisa bilang ini kenaikan? Karena pergerakannya, harganya semakin lama semakin tinggi. Oke, ini saya hapus saja. Jadi peluang seperti ini kondisi marketnya, yaitu fokus ambil peluang buy. Ini saya back testing aja. Ini ada kenaikan 1, 2, 3. Oke. Ini penurunan, nampak ini ada penurunan. Ini udah mulai membuat kenaikan, di mana di sini penurunan, masih penurunan ya. Di sini membuat high-nya ini lebih tinggi dari low high sebelumnya. Ini koreksi mengetes area di sini, ini membuat higher low. Low yang di sini lebih tinggi dari sini. Oke, saya jalankan. Nampak di sini ini membuat high-nya lebih tinggi dari high sebelumnya. Ini tunggu aja harga koreksi mengetes area struktur di sini. Ini adalah area di sini yang saya marking. Ini adalah area support 1, 2. Oke. Nampak di sini. Ini harga udah kembali ke area support di sini, bisa ambil posisi buy.
Jadi ambil posisi buy yaitu di higher low. Di sini kemungkinan membuat higher low, stop lossnya di bawah sini. Untuk take profitnya minimal 1/2. Ini target pertama yaitu di sini. Saya jalankan. Oke, hampir kena stop loss. Nampak di sini harga ketahan di area sini lalu kembali turun. Oke. Nampak harga beberapa kali tes 1 2 3 beberapa kali tes area di sini sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Nampak di sini harga udah mendekati high sebelumnya, pastikan di sini udah close parsial dan take profit. Oke. Oke, nampak di sini udah membuat high yang baru lagi. Jadi saat ini kondisi trennya dari bearish, ini penurunan menjadi kenaikan. Jadi kalau seperti ini kondisi marketnya lagi, struktur marketnya lagi bullish atau naik, jadi fokus cari peluang buy seperti ini. Jadi ini harga udah membuat high, tunggu koreksi membuat high low, bisa entry posisi buy. Saya jalankan lagi. Nampak di sini harga gak sampai ke area di sini. Ini adalah struktur market. Sebelumnya harga reject beberapa kali lalu melanjutkan kenaikannya. Oke, harga di sini membuat high baru. High-nya di sini lebih tinggi dari high sebelumnya. Oke, saya tunggu harga kembali lagi ke area sini. Ini tidak begitu valid karena tidak ada rejection. Sebentar. Di sini udah mulai ada muncul candle rejection. Oke, itu 2 3 bisa ambil posisi buy. Minimal 1/2. Oke. Oke, dan take profit. Kenapa saya bisa ambil posisi buy di sini? Karena nampak di sini seperti ini. Ini adalah area struktur sebelumnya yang ketahan. Ini membuat high low. Di sini ada koreksi membuat ada kenaikan membuat high lalu koreksi membuat high low. Ambil posisi buy di area sini. Lalu nampak harga kembali naik membuat high. Harga koreksi di sini ambil high low. Ini kemungkinan high low karena di sini adanya candle rejection. Kalau saya berbesar lagi, di sini adalah candle rejectionnya yang saya maksud. Tuh 2 3 ini ada candle momentum bullish lalu melanjutkan kenaikannya. Oke, itu contoh seperti trend market bullish, jadi ambil posisi peluang buy. Oke, saya carikan lagi yang trend bearish ya. Trend bearish, bentar. Oke, di sini nampak. Ini adalah trend bearishnya. Di mana kondisi marketnya ada penurunan, koreksi membuat low high lalu penurunan lagi membuat low low. Ini saya replay aja. Oke. Nah, nampak di sini lumayan penurunan lumayan drastis, lumayan banyak. Jadi saat ini membuat low-nya lebih rendah dari low sebelumnya yang di sini. Jadi tunggu aja harga koreksi membuat low high. Baru entry sell, bisa saja ini adalah area support yang tertembus menjadi area resistan. Tunggu harga koreksi agak ke atas ini untuk dapat risk reward rasio yang bagus.
Oke, ini udah mendekati area di sini. Ya, tunggu aja di time frame lebih kecil lagi. Belum. Satu candle berikutnya masih ada kenaikan. Oke, di sini nampak ada candle bearish yang lumayan bagus. Ambil posisi short dengan take profit minimal 1/2. Nah, stop loss di atas high sebelumnya. Oke, seperti ini. Saya jalankan. Nampak harga dia membuat koreksi, ini membuat adanya penurunan lalu mengetes area di sini lagi. Lalu melanjutkan penurunan. Tetapi harga ketahan di support di sini. Pastikan di sini udah close partial atau set BOP. Kalau saat ini kondisinya seperti ini ada yaitu konsolidasi atau sideways. Nampak pergerakannya sama rata. Oke, dan take profit. Kenapa saya ambil take profitnya di low sebelumnya yang di sini? Karena ini adalah low yang sebelumnya di sini. Jadi kalau kondisi market penurunan, dia harusnya koreksi naik, membuat low high. Ini low, membuat low high. Lalu dia ada kembali penurunan untuk membuat low baru. Low-nya harusnya melewati low sebelumnya ini, atau jika ada melanjutkan penurunannya, maka dia harus melewati low yang sebelumnya di sini. Maka dia harus ada penurunan lagi ke bawah sini sebelum dia adanya koreksi, membuat low high, membuat low baru, dan seterusnya. Jadi kalau kondisi marketnya lagi tren naik, yaitu fokus cari peluang buy, yaitu itu di high low. Kalau kondisi marketnya lagi penurunan, yaitu cari peluang sell, yaitu di low high. Oke, kalau konsolidasi seperti ini, nampak di sini adalah konsolidasi atau sideways. Saya kotain. Jadi kalau seperti ini, kalau untuk intraday ini bisa saja ambil posisi sell di atas ini di area resistan, dan ambil posisi buy untuk di area support di sini. Ini saya kasih warna hitam biar jadi ambil posisi buy di bawah sini. Ini khusus intraday, kalau untuk swing kurang cocok. Jadi minimal dapat risk ratio tetap 1/2. Buy di bawah atau buy di low, sell-nya tetap di atas. Ambil posisi short seperti ini untuk minimal risk reward ratio 1/2 dan seterusnya. Oke, itu saja yang saya mau bahas tentang apa sih itu struktur market. Jadi pahami aja dulu kondisi marketnya seperti ini adalah tren penurunan. Kalau seperti ini adalah konsolidasi atau ranging atau sideways. Jadi kalau udah mengetahui kondisi struktur marketnya seperti apa, seperti ini contohnya. USD JPY saat ini adalah tren kenaikan. Tetapi harga saat ini udah mentok, udah dekat ke high sebelumnya di sini. Ini ada hanya analisa singkat ya. Jadi kalau saya seperti ini, saya tunggu aja dia membuat high baru. Membuat high baru, lalu ada koreksi. Membuat high low, baru entry posisi buy dengan target yaitu ke atas sini. Peluangnya ingat lebih pahamin aja dulu struktur marketnya. Jadi kalau tren bearish atau penurunan, fokus cari peluang sell, dan juga kalau tren bullish ambil peluang buy yaitu di high low
Kalau tren penurunan, ambil peluang sell di area low high. Oke, sekian aja video materi struktur market. Kenapa pentingnya struktur market? Oke, bagi yang belum subscribe YouTube saya, jangan lupa klik subscribe, dan yang merasa bagus atau berguna, tolong like dan share ke teman-teman. Bagi yang belum follow Instagram kita, jangan lupa follow, dan kita juga ada grup Telegram. Bagi yang belum join, boleh join. Oke, sekian aja video saya. Terima kasih